Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar dan insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari juz yang ke-28 surah As-Saff ya. Surah As-Saff ayat yang ke-6. Nah, sebentar. Ya, silakan dibaca. Pak Edi baca Pak Edi. Nah, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min Apa Mbak? Biar ditahan, biar rasuli itu. Ada gunanya. mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan apa-apa yang ada pada kalian, yaitu kitab Taurat, memberikan kabar gembira dengan adanya Rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan bayina, dengan penjelasan, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Al-wawu harfu atfin, id isim dorfiyah, qala fi'il madhi, Isa ibnu Maryama fa'ilnya, ya bani ya harfu nida bani. Jangan sepanjang itu. Isa fa'ilnya, Ibnu badal. Isa fa'il, Isa fa'ilnya, Ibnu mudhaf ilaih, Maryama. Mana ada mudhaf ilaih marfu gitu? Ibnu Badal. Kan badal. Isa anaknya Maryam. Siapa Isa anaknya Maryam? Berarti Ibnu badalnya. Iya. Ibnu badal, Maryama adalah mudhaf ilaih. Ya harfu nida bani munada, Israila mudhaf ilaih, ini harfu taukid, in wa ismuha, ya-nya dhamir mutasil isimnya. Ya-nya dhamir mutasil isimnya. Rasulu khobar ini, Allahi mudhaf ilaih, ilaikum jar majrur, musaddiqon hal, 5 jar majrur, ma itu mausul Ustaz, isi mausul Ustaz ya. Baina dhorof, 5 jar majrur, baina dhorof. 5 jar majrur, baina dhorof, yadayya mudhaf ilaih,
minat taurati jar majrur, al wawu harfu atof, mubassiron hal, birosuli jar majrur, ya'ti fi'il mudhari', min ba'di jar majrur, ba'di ismuhu ismu mudhaf ilai, al-ha'u dhamir Ismu nggak mutasil. mungkin jadi mudhaf ilaih, Pak. Oh. Mudhaf ilaih tuh nggak mungkin marfu. Ismu Ismu Ahmad kan namanya adalah Ahmad gitu kan? ismu ismuhu mubtada, hu Ismunya mudhaf mubtada, ilaih, haknya mudhaf ilaih. Ahmadu khobar. Hmm. Fa harfu atfin, lama dorof zaman, ja'ahum fi'il, ja'a fi'il madhi, hum maf'ul bi, bil bayinati jar majrur, qalu fi'il madhi, al wawu sebagai fa'ilnya, hadza mubtada, sikhrun khobar, mubinun na'at. Tafsirnya wadkuru ayyuhar rasul, wadkur ayyuhar rasulu liqaumika khina qala Isa ibnu Maryam liqaumihi inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima jaa qabli minat taurati wasahidam bisidqi rasulun ya'ti min ba'dismuhu Rasulin. rasulun. Ya, wasahidin bisidqin rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa da'iyan ila tasdiki bihi. Falamma ja'ahu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bil ayatil wadihati qalu hadzal ladzi ji'tana bihi sihrun bayyinun. Dan ingatkanlah wahai Rasul kepada kaummu ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada kaumnya, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah kepada kalian, yang diutus kepada kalian, membenarkan apa-apa yang telah datang sebelumku, yaitu Taurat, dan dan bersaksi tentang kebenaran Rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengajak kepada membenarkannya. Maka tatkala Muhammad SAW datang kepada mereka dengan tanda-tanda yang jelas, mereka berkata, ini adalah orang yang datang kepada kami dengan sihir yang nyata. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Musaddiqa, ya, yang membenarkan lima baina yaday minat Taurat, yang ada di hadapanku,
yaitu berupa Taurat. Wa mubassyira, dan memberi kabar gembira dengan adanya seorang rasul. Ya'ti min ba'di, yang akan datang setelah aku. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Maka ketika bukti nyata telah datang kepada mereka, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas waktu kita membaca tafsir surah Al-Baqarah, yang banyak menyinggung ya bagaimana sikap Nabi Musa alaihissalam dan juga sebagian kisah tentang Isa ya bersama orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israel. Dan orang-orang Bani Israel mereka mengetahui dengan pasti bahwasannya sepeninggal Nabi Musa, sepeninggal Nabi Isa, akan ada seorang nabi terakhir yang Allah utus kepada umat manusia yang dakwahnya itu berlaku umum untuk seluruh manusia. Kalau nabi-nabi yang lain itu biasanya fokus dengan kaumnya, ya, dengan kaumnya masing-masing. Seperti Nabi Musa dan Isa, mereka fokus pada Bani Israel. Namun Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup, nabi yang terakhir, sehingga risalah dakwahnya berlaku untuk seluruh umat manusia. Dan kabar kedatangan Nabi Muhammad SAW telah dikabarkan oleh Nabi Isa. Ya, Nabi Isa dalam ayat ini mengatakan akan datang seorang Rasul setelahku, namanya adalah Ahmad. Dan orang Bani Israel sangat meyakini hal ini, bahkan mereka menanti-nanti. Bahkan dikisahkan ya, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, setiap kali orang Yahudi bertengkar dengan orang Arab, mereka selalu mengatakan, lihat nanti, ya kalau Rasul kami telah datang, kami akan beriman kepadanya untuk memerangi kalian. Ini yang selalu mereka ucapkan. Saking pedenya mereka bahwasanya ya Nabi yang terakhir itu dari kalangan mereka. Tapi ternyata ketika mereka memahami dan mengetahui bahwa Nabi terakhir bukan dari bangsa Bani Israel, bahkan dari orang Arab, mereka hasad, ya, mereka dengki, mereka sombong, merasa bahwasanya mereka adalah umat yang istimewa karena betapa banyak Nabi yang diturunkan kepada mereka. Tapi mengapa Nabi yang terakhir bukan diturunkan dari bangsa mereka, malah dari bangsa Arab? Maka ketika ya jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Rasul dan telah didatangkan bukti nyata kepada mereka berupa Al-Quran, ya mereka tidak mau beriman kepadanya, bahkan mereka mengatakan, ya hada sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Padahal sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW, mereka selalu menantikannya. Tapi ketika sudah diangkat, karena mereka hasad, mereka kecewa Nabi terakhir bukan dari golongan mereka, maka mereka pun tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, silakan Bu Aa baca. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah dan dia mengajak kepada Islam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Al-wawu harfu istinaf, man isim isim itu isim syarat sebagai mubtada. Isim syarat sebagai mubtada, adlamu isim tafdil, mimman jaru wa majrur. Aftara itu fi'il madhi, 'ala Allahi jaru wa majrur. Al-kadhiba Azlamu tadi ininya ya, apa namanya, khobarnya ya. Jadi bukan isim syarat, afwan nih, isim istifham ya. Oh iya betul. Isim istifham, Waman kemudian isim azlamunya istifham khobar. sebagai mubtada, azlamu
sebagai khabarnya. Mimman jaru wa majrur afsara fi'il madhi 'ala Allahi jaru wa majrur al-kadhiba maf'ulun bihi. Wa al-wawu harfu 'atlin huwa dhamir sebagai mubtada yud'a fi'il mudhari ilal islami jaru wa Fi'il majrur. mudhari mabniun lil majhul. Fi'il mudhari mabniun lil majhul. Yud'a ilal islami jar wa majrur. Ini yud'a ini sebagai kabarnya huwa ya? Ya, jumlahnya ya. Jumlah yud'a ilal islami sebagai khabar dari huwa. Wallahu al-wawu harfu 'athfin, Allahu lafzu jalalah sebagai mubtada, la harfu nafiyah, yahdi fi'il mudhari, al-qauma maf'ulun bihi, al-zalimina sebagai na'at dari al-qauma. Tafsirnya wala ahadun asyad zulman wa adu wa Itu la udwanan ahada kali ya. ahada wala ahada wala Asyaddu zulman wa ahada udwanan asyad zulman wa udwanan mimman mimman ikhtalaqa fil madi itu. mimman ikhtalaqa Allahil kadhiba wa ja'ala lahu syuraka'i fi ibadatihi. Ini maf'ul bih. Wa ja'ala lahu syuraka'a fi ibadatihi. Wa lahu syuraka'a fi ibadatihi. Wa huwa yud'a ila dukhuli fil islami wa ikhlasil ibadatillahi wahdah. Wa ikhlasi, bukan wa ikhlasu. Kan maktubnya ke Islam ya. Ila dukhuli. Wa ikhlasil ibadatillahi wahdah. Wallahu la yuwaffiqul ladzina zalamu anfusihim bil kufri wasyirki. Anfusahum jadi apa anfusihim? Maf'ul bih. Zalamu anfusahum bil kufri wasyirki ila ma fihi falahahum. Dan tidak ada seorang pun yang lebih zalim dan melampaui batas daripada orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah dan menjadikan baginya sekutu-sekutu dalam mengibadahinya. Dan dia mengajak kepada masuk kepada Islam, ke dalam Islam dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah saja. Dan Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan kekufuran dan kesyirikan kepada apa yang di dalamnya terdapat kemenangan. Begitu Ustaz? Betul. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wa fika barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala padahal dia diajak disuruh kepada Islam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi orang Yahudi itu adalah orang yang paling parah kezalimannya dan paling besar permusuhannya kepada kaum muslimin. Karena mereka seringkali mengada-adakan sesuatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sekutu atau tandingan-tandingan dalam masalah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka telah diajak kepada Islam. Mereka disuruh untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Dan orang yang seperti ini digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zalim. Karena kita telah mengetahui bahwasanya bentuk kezaliman itu banyak menipu,
berdusta, melukai orang lain baik dengan lisan ataupun dengan tangan, itu semua adalah bentuk kezaliman. Tapi bentuk kezaliman yang paling besar di muka bumi adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bentuk kezaliman yang paling besar di muka bumi adalah ya kesyirikan, ya, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan selain Allah, menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingannya. Ini merupakan bentuk kezaliman yang paling besar, ya. Nah, ya, silakan dibaca Bu Dehelis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Yuriduna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il, liyutfi'u lil alamukai, yutfi'u fi'lun mudhari'un, nura maf'ul Mansubun bila mikai. mansubun bila mikai. Nura maf'ulun bihi Allahi mudafun ilaihi bi afwahi jar wa majrur, him mudafun ilaihi. Al waw harfu atfin, lafuz adalah Allah sebagai mubtada, mutimmu khabar, nuri mudafun ilaihi, al ha'u mudafun ilaihi. Al waw harfu atfin, lau harfu syartin, kariha fi'lun madi. Mana Ustaz? Fi'lun madin. Iya, fi'lun madin. Fi'lun. Ya, kalau fi'il madi kan naat man'ut ya, jadi fi'lun madin. Fi'lun madin, al-kafiruna maf'ulun bi. 8. Yuridu haula'i zalimuna ayyubtilul haqqil ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwal Qur'anu bi aqwalihim al-kazibatu wallahu mazoharal haqqa bitmami dinihi walau karihal jahiduna al-mukadzibuna. Orang-orang zalim itu ingin membatalkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dengan perkataan bohong, dan Allah menampakkan kebenaran dengan menyempurnakan agamanya. Walau orang-orang para penentang dan para pendusta itu mengingkarinya. Walaupun orang-orang yang menentang dan menyangkal pendusta itu membencinya. Baik ya. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir itu benci. Jadi orang kafir, orang musyrik, dan musuh-musuh Islam, mereka sangat ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka sangat ingin memadamkan cahaya Islam. Mereka sangat ingin memadamkan cahaya syariat. Ya, mereka serang, ya, mereka katakan syariat Islam tidak manusiawi. Mereka katakan ya hukum rajam, ya. Kemudian hukum-hukum Islam tentang pernikahan, bagaimana Islam memperlakukan para wanita, mereka katakan itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, kata mulut mereka.
Namun Allah Subhanahu wa taala mutimmu nurih, ya. Wallahu mutimmu nurih. Allah Subhanahu wa taala akan terus menyempurnakan cahayanya. Artinya cahaya Islam sekalipun diterpa badai sekuat apapun tidak akan pernah padam sampai hari kiamat. Ini adalah janji Allah kepada kita kaum muslimin bahwasanya cahaya Islam tidak akan padam sampai hari kiamat. Cahaya Islam akan terus terang, ya. Akan terus ada sampai hari kiamat. Ya, meskipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, mereka berupaya memadamkan cahaya Islam, namun Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ya, jadi Allah menyempurnakannya walau karihal kafirun. Sekalipun orang-orang kafir itu benci, ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Aldi baca Aldi. Aldi? Oh, baik, jawab. Pak Ahdan baca. Pak Ahdan mau baca. Nah, ya Bu Hayati silakan dibaca Bu Hayati. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. Wa mubtada alladzi khobar arsala fil madi rasula maf'ulun bih al-ha'u mudhafun ilaih bil huda jar wa majrur wa harfu atfin dini ma'tuf alal huda al-haqqi mudhafun ilaih liyudhiro la mukai yudhiro fi'il mudhari' mansub bila mukai bila mikai al-ha'u maf'ulun bih alad dini jar wa majrur kulli harfu taukid ya Ustaz. Alad dini kuli, ya benar. Oke. Al-ha'u mudhafun ilaih wa harfu atfin law harfu syart kariha fil madi al musyrikun hal Al-musyrikun apa? Hal? Fa'il. Fa'il ya Ustaz. Fa'il. 10. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amalu bisyar'ihi hal ursyidukum ila Ibu, tijar kayaknya salah baca tafsir, Ibu. 9 ya Ustaz. Sekarang ayat berapa sih? 9. Ayat 9 kan? Allahu huwallazi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani wa dinil Islam liya'liyahu ala kulli adyanil mukhalafati lahu walau karihal musyrikuna dzalik. 9. Allah lah yang mengutus Rasulnya Muhammad dengan Al-Quran dan agama Islam untuk dia tinggikan di atas seluruh agama yang menyelisihinya sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Baik, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fikrakallah wa jazakallahu khairan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak agar Allah tampakkan ya agar Allah tampakkan atau Allah unggulkan Islam di atas seluruh agama sekalipun orang-orang musyrik benci. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya Islam yang Allah utus kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW akan menjadi agama yang terbaik yang mengungguli seluruh agama yang ada. Karena memang Islam adalah agama yang paripurna. Ya. Kalau agama yang lain itu belum sempurna ajarannya, ya misalnya, ya contoh saja misalnya Hindu, Buddha, kemudian Kristen, Yahudi, mereka itu ajaran tidak sempurna. Bandingkan dengan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan. Ya, jangankan masalah kehidupan yang besar ya, bahkan masalah kecil seperti masuk kamar mandi, ya ada adabnya, tidur ada adabnya, ya dari hal kecil sampai hal besar itu ada aturannya. Dan dalam Islam semuanya sempurna ya, sampai kehidupan setelah kematian dibahas secara rinci ya, tentang kehidupan di alam kubur, tentang kebangkitan, tentang kemana setelah mereka dibangkitkan, itu semuanya lengkap dalam Islam. Sementara agama lain itu memiliki konsep yang tidak sempurna ya, cacat semuanya. Artinya ini menunjukkan bahwasanya agama yang benar hanyalah Islam. Sementara yang lain, ya sekalipun ada beberapa agama samawi ya sampai sekarang itu Yahudi dan Nasrani, dari ajaran yang kita lihat dalam ajaran Yahudi dan Nasrani ini menunjukkan bahwasanya memang agama mereka belum sempurna. Karena memang berproses ya, berproses ya. Nasrani, Yahudi, ya memang awalnya mereka diberikan syariat-syariat sesuai dengan syariat nabi-nabi mereka. Namun ketika datang Islam, maka tidak ada syariat yang diterima selain syariat Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selain Islam ya. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka sungguh dia telah sesat ya, telah memilih jalan yang batil. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Islam ini dengan menjadi seorang muslim yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Berarti yang ke-10 ya. Yang merasa belum baca dari awal dan memang pengen nyoba baca, tunjuk tangan aja ya. Kalaupun misalnya banyak salah dimaklumin insyaallah. Ya. Yang penting tiap hari harus terus ditingkatkan. Ya Umida, baca Umida. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian kepada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Ya, harfunida, ayu, munada, al-ha'u, al-ha, harfu tanbih, allazi, badal bagi ayu, amanu, Aladina ya, jangan aladi doang. Ustaz. Allazina, badal bagi ayu, amanu, fi'lun madi, al-waw sebagai fa'ilnya, hal harfu istifham, ya Ustaz. Adullu fi'il madi mudhari Ustaz. Fi'il mudhari afwan. Fi'il mudhari fa'ilnya kembali kepada ana, kum sebagai maf'ulun bi, ala tijaratin jar majrur, tunji fi'lun mudhari, kum sebagai maf'ulun bi, min adabin jar majrur, alim naat bagi azabin. Kemudian tafsirnya,
Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisar'ihi. Hal ursidukum ila tijaratin azimatis sa'ni tunjikum min adabin mujiin. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan beramal dengan syariatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada perniagaan yang agung yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang menyakitkan. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Wahai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Nah, ya, jawabannya nanti ada di ayat setelahnya. Jadi kita lanjutkan dulu pembacaannya. Ayat yang ke-11. Buku Niati membaca nih dan tunjuk tangan. Silakan Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan mereka yang berjihad di jalan Allah dengan Ini harta. bukan domirnya antum ini. Mana sih? Oh, kan ayat dan yang 11 kan? Kamu, iya, dan ya, kamu kalian ya. beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalian beriman kepada Allah dan kalian beriman kepada Rasul-Nya, kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan kalian berjihad ya di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Yang demikian itu adalah lebih baik ya bagi kalian bila kalian mengetahui. Tu'minuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya al-waw, billahi jar wa majrur, wa rasulihi waw al-waw harfu atfin, rasuli ma'tuf ke Allah, al-ha'u mudhafun ilaih. Wa tujahiduna wa al-waw harfu atfin, tujahiduna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, fi sabili jar wa majrur, lafaz jalalah sebagai mudhaf ilaih dari sabili. Bi amwalikum al-ba'u hafu jar wa majrur dengan kum sebagai mudhafun ilaih. Al-wau wa anfusikum, al-wau harfu atfin, anfusikum maktuf ke amwal ya Ustaz. Maktuf ke amwali, kum sebagai mudhafun ilaih. Dzalikum isim isyara sebagai mubtada, khairun khobar, lakum jar wa majrur, harfu syartin wa jazmin. Ntar dulu tergantung setelahnya kalau nggak ada. Oh iya, nggak ada itu yang ada fiilnya nggak itu ya. Harfu syartin, kuntum fiil mudhari, fiil madi nakis, tum sebagai maf'ulun bih, ta'lamun fiil mudhari'un dengan al-waw sebagai fa'il. Nah, jumlahnya sebagai khobarnya kuntum. Jumlah sebagai khobar dari kuntum. Kemudian terjemahannya, tudawimuna ala, betul nggak Ustaz? Tudawimuna ala. Benar, dawama yudawimu kan, benar. Iya, ala imanikum billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi.
linasrati dinihi bima tamlikuna minal amwali wal anfusi. Dzalika khairun lakum min tijarati dunya in kuntum ta'lamuna mudor al Mudarat asya'u asya'i. asya'i ya. Oh iya betul. Asya'i wal Wa manafi'aha. wa manafi'aha. Ini kan jamaknya manfaah. Manfaat. Fa mutathilu ya. Famtasilu dzalika. Famtathilu dzalika. Senantiasalah kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian berjihadlah kalian di jalan Allah untuk agar kalian menolong agama menolong agama Allah ya. Iya. Linasrati dinihi dengan apa-apa yang kalian miliki dari harta dan jiwa kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian daripada perdagangan di dunia. Jika kalian mengetahui manakah yang manfaat dan manakah yang tiga nih Ustadz? Manakah yang bermanfaat? Mana yang memberikan mudarat? Manakah yang memberikan mudarat atau yang memberikan manfaat? Yang maka laksanakanlah hal itu. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ini adalah jawaban dari ayat yang ke-10 ya. Wahai orang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Nah, ini jawabannya. Jadi kalau kalian mau selamat dari adab yang pedih, dari adab api neraka, maka yang pertama dan utama, kalian harus beriman dulu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi tiket pertama harus iman dulu ya. Karena kalau orang berbuat kebaikan, misalnya seseorang, ya orang kaya, ya seperti misalnya siapa tuh Bill Gates gitu kan, dia kan punya perusahaan amal yang sekali nyumbang itu langsung triliunan gitu. Tapi kalau nggak ada iman, sia-sia amalnya, ya tidak akan diterima. Karena syarat diterimanya ibadah, yang pertama harus muslim ya, harus muslim. Dia harus mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiket pertama, syarat pertama kalau kita mau diselamatkan dari adab yang pedih, kita harus beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta maupun jiwa. Karena di masa awal penyebaran Islam, ketika alhamdulillah ya di masa Abu Bakar itu kan sudah mulai ekspansi Islam ke beberapa negara ya. Itu sebetulnya ya tidak semua yang ikut berjihad, tidak semua yang ikut berperang merupakan mujahidin fisabilillah. Karena ada orang-orang Arab yang mereka itu ya bersatu dengan kaum muslimin karena memiliki sentimen ya anti non-Arab ya. Mereka membantu berperang bersama kaum muslimin karena mereka sama-sama Arab dan mereka memerangi bangsa lain seperti bangsa Persia, bangsa Romawi ketika itu. Ada yang mereka ikut berperang, namun mereka tidak beriman, ya atau belum beriman. Ya, jadi berjihad saja, berperang saja belum tentu menyelamatkan seorang dari neraka. Yang pertama dan utama harus Islam dulu, ya. Tidak bermanfaat amal perbuatan seseorang yang tidak memiliki iman di dalam dadanya. Dan memang kenapa ya jihad ini dikatakan sebagai tijarah, ya perdagangan, karena seseorang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala itu rela mengorbankan apa yang ia miliki, ya mulai dari hartanya sampai nyawanya sendiri demi kejayaan Islam. Makanya Allah sebut sebagai
perdagangan yang lebih menguntungkan dibandingkan perdagangan di dunia. Karena orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan atau pahala yang besar dan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ini tidak selamanya dengan jiwa, ya. Bagi orang yang mampu dari sisi materi, maka dia bisa menyumbangkan hartanya kepada para mujahidin agar mereka bisa berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan ya. Ya, Bu Reni silakan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya dan tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Demikian itu keuntungan yang besar. Oh, ini disambung Ustaz sama ayat berikutnya? Ya. Sambung. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan yang lain yang kalian menyukainya, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yaghfir, fi'il mudhari majzum. Ini sebagai jawab ya dari ayat yang sebelumnya ya Ustaz. Lakum jar majrur dzunuba maf'ul bih kum mudhaf ilaihi al waw harfu atfin yudkhil mudhari majzum sebagai fi'il jawab. Kum maf'ul bih, jannatin maf'ul bih yang kedua, tajri fi'il mudhari, min tahti jar majrur, ha mudhaf ilaih, al anharu fa'il dari tajri, al wawu harfu atfin, masakina maktuf ke jannat, thayyibatan na'at masakin thayyibatan ya Ustaz ya. Ya fi jannati jar majrur, adenin na'at. Na'at mah jannatin adenin. Ya, mudhaf ilaih. Dzalika mubtada, al-fawzu khabar, al-azimu na'at. Al-wawu harfu atfin, ukhra maktuf ya ke jannat, tuhibbuna fi'il mudhari, fa'ilnya antum, fa'ilnya anta, tuhibbuna antum ya Ustaz benar. Ha tuhibbu maf'ul bih, nasrun fi mubtada, minallahi jar majrur, al wawu harfu atfin, fathun maktuf ke nasrun, qaribun na'at dari fathun, al wawu harfu atfin, basyiril oh iya fi'il amar, al mu'minina maf'ul bih. Tafsirnya, in fa'altum ayyuhal mu'minun ma amarakumullahu bihi yastar alaikum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min... Tapi apa tadi? Yastur apa yastar tadi? Yastar. Yastur, sataro yasturu. Oh, yastur. Ya. Yastur alaikum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahti qusuriha wa ashjarihal anharu wa masakin tahiratan zakiyatan fi jannati iqamatin daimatin la tanqata. La tanqati'u. La tanqati'u.
Dzalika huwal fawzul ladzi la fawza ba'dahu. La fawza ba'dahu. Wa ni'matu ya. Wa ni'matun ukhra lakum. Wa ni'matu ukhra lakum ayyuhal mu'minun tuhibbunaha hiya nasrum minallahi ya'tikum wa fathun ajilun yatimmu ala aidikum. Wa basyiril mu'minin ayyuhan nabi bin nasri wal fathi fid dunya wal jannati fil akhirati. Jika kalian wahai orang-orang yang beriman melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawah istana dan pohon-pohonnya mengalir sungai-sungai, dan tempat yang tohiroh, yang suci dan bersih di dalam surga yang Permanen. yang permanen, daimah, yang tidak ada habisnya, ya, tidak. Zalika, itulah kemenangan yang tidak ada lagi kemenangan sesudahnya, dan kenikmatan yang lain bagi kalian wahai orang-orang beriman yang kalian cintai, yaitu adalah pertolongan dari Allah yang akan datang kepada kalian, dan kemenangan yang dekat, yang disempurnakan, yatimu Ya, di hadapan kalian. Ya, yang di hadapan kalian. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman wahai Nabi dengan kemenangan dan dengan pertolongan dan kemenangan di dunia dan surga di akhirat. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Afik barakallah. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Ini adalah buah dari perdagangan kalian, ya. Ini masih nyambung dengan ayat yang 10. Kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah masukkan kalian pada tempat masakin thayyibah, tempat yang baik di surga Aden. Itulah kemenangan yang besar. Dan hal lain yang kalian juga cintai, yaitu kalian akan memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan penaklukan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah buah dari keimanan dan usaha kalian dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang mau beriman dan berjihad jalan Allah. Kemudian memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir dari bawah istana dan pohon-pohonnya, ya, sungai-sungai dengan air yang jernih dan bisa diminum. Wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat yang baik di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah keuntungan yang sangat besar. Jadi perdagangan yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh keuntungan yang sangat besar yang melebihi semua keuntungan yang ada di dunia. Karena tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan dimasukkannya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal lain yang juga kalian sukai adalah kemenangan, ya, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terbukti, ya, bahwa Islam yang ketika itu hanya hadir di tengah gurun pasir yang tandus di kota Mekah, lalu menyebar, ya, ke Madinah, kemudian menyebar ke Yaman, lalu ke arah Persia, lalu ke arah Syam, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa. Ini merupakan buah dari perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin yang beriman dan berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kemenangan demi kemenangan, penaklukan demi penaklukan, sampai Islam sampai di
ya bumi Eropa. Bahkan ya kaum muslimin pernah menguasai 2/3 dunia ya ketika itu. Dan ini merupakan buah dari perdagangan kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, satu ayat lagi ya. Bu Am udah baca belum ya? Lupa saya. Bu Am, silakan baca Bu Am. Baik, nggak jawab. Ummu Fudail ya, silakan Ummu Fudail. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong bagi Allah sebagaimana Nabi Isa bin Maryam berkata kepada kaum Hawariyin, ini pengikut yang setia ya Ustaz? Iya, pengikut Nabi Isa. Pengikutnya Nabi Isa, siapakah penolongku kepada Allah? Maka kaumnya tersebut berkata, sungguh kamilah penolong Allah. Maka datang sekelompok kaum dari Bani Israel beriman dan sekelompoknya lagi kafir. Lalu Kami kuatkan orang-orang yang beriman atas permusuhan mereka, atas musuh mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang menang. Harfun nida, ayu munada, ha harfut tanbih, alladzina badal dari ayu, amanu fi'il madhi wal wawu sebagai fa'il, kunu fi'il amr naqis, al wawu sebagai fa'il, ansoro bukan fa'il ya, tapi isim ya. Oh, nah. Al wawu isim kunu. Ansoro berarti ini khobar kunu ya Ustaz? Iya, khobar. Allahi lafaz jalalah sebagai mudhafun ilaih, kama jar wa majrur, qala fi'il madhi, Isa sebagai fa'il dari qala, ibnu badal, Maryama mudhafun ilaih, lil hawariyina jar wa majrur, man isim mausul, ansori. Kan artinya siapa kan? Siapa yang menjadi penolongku? Berarti kan man itu isim istifham sebagai mubtada. Sifat ya Ustaz? Isim istifham sebagai mubtada. Isim istifham sebagai mubtada, ansori khobar, ilallahi jar wa majrur. Qala fi'il madhi, al-hawariyuna fa'il, nahnu mubtada, ansaru khobar, Allahi lafaz jalalah sebagai mudhafun ilaih. Fa'amanat al-fa'u harfu istinaf ya Ustaz? Iya. Amanat fi'il madhi, ta'ifatun sebagai fa'il, min bani jar wa majrur, Israila mudhafun ilaih, al-wawu harfu atfin, kafarat fi'il madhi,
at-ta'ifah, ta'ifah, fa'il. Al-fa'u harfu istinaf, ayyadana fi'il madi, na sebagai fa'il, alladzina maf'ulun bihi, amanu fi'il madi, wal wawu sebagai fa'il, ala aduwi jar wa majrur, him mudhafun ilaih, al-fa'u harfu jawab, asbahu fi'il madi, wal wawu sebagai fa'il, dhahirina ini khobar dari asbahu. Ya, Nah, ya. Tafsirnya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu Bisyar'ihi. bisyar'ihi kunu ansara dinillahi kama kana asfiya'u Isa wa khullasu ashabihi ansara dinillahi hina qala lahum Isa man yatawalla minkum nasri wa i'anati fima yuqarribu ilallahi qalu nahnu ansaru dinillahi fahtadat ta'ifatun min bani Israila wa dhallat ta'ifatun fa'ayyadana alladhi amanu billahi wa rasulihi wa nasarnahum ala man adahum min firaqin nasara fa asbahu dhahirina alaihim wa dhalika bibi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan syariatnya, jadilah kalian penolong agama Allah. Sebagaimana pengikut Nabi Isa ya Ustaz? Iya, pengikut setia gitu. Pengikut setia Nabi Isa dan khullasu. Ya, sahabat terbaiknya. Sahabat terbaiknya menjadi penolong agama Allah ketika Nabi Isa berkata kepada mereka, siapakah pengikutku dalam menolongku dan membantuku dalam mendekatkan kepada Allah? Mereka berkata, kamilah penolong agama Allah. Maka sebagian kelompok diberi hidayah ya Ustaz. Ya, maka sebagian dari Bani Israil mendapatkan hidayah dan maka sebagian dari mereka mendapatkan hidayah dari Bani Israel dan sebagian mereka lagi tersesat. Maka kami memberi hidayah bagi kuatkan. Ayatnya itu kuatkan. Maka kami kuatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kami tolong atas siapa yang kembali dari ada itu bukan kembali, memusuhi. Kami kuatkan atas orang-orang yang memusuhi dari kaum Nasrani dan mereka menjadi menang atas mereka. Dan itulah pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wa fiik barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian para penolong Allah, sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada Hawariyun. Hawariyun ini adalah
murid setia Nabi Isa alaihissalam, pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berkata kepada pengikut setianya, "Man ansari ilallah," siapa yang menjadi penolongku kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka para Hawariyun menjawab, "Nahnu ansarullah." Kami adalah para penolong Allah. Ya Allah maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Ya, kalimat nahnu ansarullah maksudnya ya para Hawariyun ini bersiap berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan ajaran ya Allah Subhanahu wa taala agar umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Fa amana ta'ifatum min bani Israil. Maka sekelompok orang Bani Israel beriman. Wa kafarat ta'ifah. Dan sebagiannya lagi tetap dalam kekafirannya. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Maka kami kuatkan orang yang beriman atas musuh-musuh mereka, maka jadilah mereka unggul ya, menang atas musuh-musuh mereka. Jadi sebagaimana Al-Hawariyun merupakan para penolong Nabi Isa dalam mendakwahi Islam, dalam mendakwahi manusia kepada Allah, maka kita kaum muslimin pun harus menjadi para penolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan ya berdakwah kepada tauhid dan mengajak manusia untuk menjauhi kesyirikan ya. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.